Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan bagaimana sistem reproduksi manusia bagian yang kedua. Sistem reproduksi manusia yang pertama khusus mengetahui dan mengenal bagaimana organ reproduksi pria. Kali ini kita mengulas, menceritakan bagaimana sistem reproduksi wanita. Baik, kita perhatikan gambar organ reproduksi wanita. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, mari kita ulas satu persatu ya dengan melihat keterangannya. Nah, inilah yang disebut dengan uterus atau rahim. Ya, kemudian inilah yang namanya ovarium. Nah, lalu ini oviduk. Nah, oviduk ini berupa saluran. Jadi mirip kayak seperti tanduk ya, tanduk kambing ya, tanduk hewan lah. Oke, untuk menghubungkan antara uterus dan ovarium. Ya, nah, lalu ada dinding uterus. Ini dinding uterus. Lalu ada endometrium. Ya, endometrium inilah yang bisa mengalami perubahan, yaitu menebal menepisnya bagian dalam rahim. Nah, ini cervix ya. Jadi kita mulai mengenal apa itu cervix, leher rahim. Lalu inilah yang disebut dengan liang vagina. Ya, jadi sudah kita mengenal bagaimana gambar organ reproduksi wanita. Oke, ini kita lihat bagian dalam ya, atau dari depan. Sedangkan yang ini tampak dari samping. Nah, ini ovari. Nah, ini ovari atau ovarium. Ini oviduknya tadi ya, sama dengan ini tadi ya. Lalu ini uterus ya. Lalu kita lihat di sini ada berupa liang vagina atau vagina ya. Nah, lantas di sebelahnya ada kantung kemih ya, kantung kemih. Lalu ada uretra. Nah, ini ya. Lalu ini ada clitorius. Lalu ini adalah labia mayora. Ya, labia mayora adalah bagian terluarnya atau bibir luar. Lalu ada labia minora atau bibir dalam. Ya, jadi di sini sudah mengenal apa perbedaannya dengan pria, jelas berbeda. Namun yang kita sorot di sini perbedaannya dalam hal saluran uretra dengan saluran kelamin. Kalau pria, uretra dengan saluran kelaminnya kan masih menyatu ya, atau satu saluran. Tapi kalau wanita ternyata sudah inilah saluran reproduksinya, inilah saluran kemihnya. Jadi sudah terpisah ya. Maka kita bayangkan bahwa organ reproduksi wanita ada dua saluran. Satu saluran urin, satu saluran kelamin atau saluran reproduksi. Nah, sedangkan di sebelahnya adalah kolon. Nah, yang berhubungan dengan anus. Ya, jadi kesimpulannya dari bagian sekitar ini ada tiga saluran. Satu saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran kelamin. Ya, kalau laki-laki cuma dua. Satu saluran pencernaan itulah anus, dan satu lagi uretra. Nah, jadi sudah nampak perbedaan. Oke, sudah paham ya nak ya, bagaimana organ reproduksi wanita dan wajib dikenal oleh wanita maupun lawan jenis. Baik, sekarang kita ulas satu persatu bagaimana organ reproduksi wanita. Satu, ovarium atau disebut dengan indung telur. Kenapa dikatakan indung telur? Ya, disitulah tempat pembentukan sel telur. Ya. Nah, jumlahnya sepasang di rongga pelvis atau panggul. Ya, sebagai tempat oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum dan menghasilkan estrogen maupun progesteron. Ingat ya, estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium.
ini adalah hormon seks untuk wanita. Baik, lalu ada tuba Fallopi. Nah, tadi sudah kita lihat sekilas ya bagaimana tuba Fallopi atau nama lainnya ovidum. Ya, saluran sel telur. Ada sepasang tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan di sepertiga bagian atas tuba Fallopi. Ya, sepertiga berarti dekat dengan ovarium, bukan di tengah ya, bukan dekat dengan uterus. Nah, ternyata sepertiga tinggi dari tuba Fallopi, ya, atau hampir dekat dengan ovarium. Oke. Nah, barulah uterus. Uterus itu adalah organ tunggal dan berongga. Bentuknya mirip seperti buah pir yang terbalik. Ya, tadi udah kita lihat ya. Nah, memang mirip seperti buah pir ya. Fungsinya tempat perkembangan embrio. Ya. Seorang wanita yang sedang hamil, maka anaknya akan tumbuh berkembang di uterus. Itulah yang disebut dengan rahim. Nah, kita lihat kembali gambarnya supaya lebih jelas mana yang namanya ovarium. Ini ya, ovarium ini ternyata dihubungkan oleh ligamen. Nah, ini ya, ligamen atau jaringan ikat. Ya, jaringan padat. Ingat waktu kemarin kita sudah bahas tentang jaringan ikat ya. Nah, ini menghubungkan supaya posisinya berada pas di bawah tuba Fallopi. Ya. Nah, lalu ada ovidum. Itulah namanya tuba Fallopi. Ya, tempat apa? Fertilisasi. Di mana? Nah, ini sepertiga dari tuba Fallopi, berarti dekat dengan ovarium. Ya. Nah, ya, oke. Jadi sudah jelas bagaimana ovidum ya. Kemudian ini endometrium. Ya, nggak apa-apa kita ulas lagi. Endometrium inilah dinding rahim bagian dalam. Ya, ini badannya terus ya. Lalu ini serviksnya. Ya, oke, ini liang vagina. Oke ya. Tuh, ada otot di sini. Ya, ada otot. Nah, otot ini untuk merangsang atau adanya kontraksi saat melahirkan. Nah, jadi ada tekanan supaya si bayi nanti bisa dilahirkan. Nah, lalu yang keempat adalah vagina. Nah, vagina ini adalah berupa tabung yang dindingnya berlipat-lipat, ya, memiliki reseptor untuk estrogen, berfungsi sebagai organ ovulasi dan jalan lahirnya bayi. Nah, ini ya. Apa itu kopulasi? Kopulasi ini adalah peristiwa bertemunya alat reproduksi pria dengan wanita. Itulah namanya kopulasi. Ya, kalau bahasa umumnya hubungan badan. Ya, hubungan badan, hubungan intim. Nah, dengan tujuan bisa melangsungkan proses reproduksi. Ya, baik. Ada vulva. Vulva pudendum, itu nama lainnya ya. Ini adalah organ genital luar. Nah, bedakan dengan vagina ya. Jadi kalau vagina itu sebenarnya menggambarkan tabungnya atau salurannya yang masuk ke arah dalam, dan itu hasilnya berlipat-lipat. Ya, nah, ini berlipat-lipat. Nah, jadi ada tadi nampak gambar bagian dari yang vagina itu kan kayak seperti bersekat-sekat ya. Pembatasnya. Nah, itu tujuannya ada kontraksi di situ. Ya, ada kontraksi. Dan itu memberikan reseptor, menerima rangsangan. Jadi, ya maaf cakap, pada saat hubungan kopulasi, adanya sentuhan dari penis, ini membuat hormon estrogen akan terangsang untuk dikeluarkan. Nah, ya. Nah, di situ hubungan intim. Nah, sekarang bagaimana organ genital luar atau dikenal dengan vulva? Ya. Baik, kita lihat dulu istilah pertama. Mons pubis ya, adalah berupa organ genital luar yang ditandai
ada jaringan lemak. Ya, jaringan lemak ditutupi rambut. Ya, jadi rambut di situ bukan berarti kurang kerjaan, ada perannya. Apa perannya? Perannya adalah untuk menghindari air menetes dari bagian organ tubuh atas, ya, katakanlah keringat. Nah, ya, jadi pada prinsipnya dia juga sebagai pelindung, ya. Ini ya, jadi rambut ini adalah merupakan bagian yang penting. Oke, nah, di lain pihak, tanpa kita sadari, ternyata rambut itu juga merupakan hal yang sama seperti mahkotanya bunga. Ya, kita kembali ke bunga. Kita bayangkan dulu bunga ya. Bunga apa yang membuat menarik adalah mahkotanya, sehingga serangga mau datang ke situ, gitu ya, atau burung mau hinggap di situ. Nah, lantas bagaimana dengan kaitannya dengan rambut? Nah, ini ya. Jadi rambut itu merupakan daya tarik terhadap lawan jenisnya. Ya, nah ini ya. Jadi kita tidak berbicara yang muluk-muluk. Nah, lawan jenis jika melihat rambut ini, inilah membuat daya tarik lawan jenis. Nah, itu juga sebagai daya tarik. Bandingkan dengan kalau tidak ada rambut, maka itu akan mengurangi ketertarikan lawan jenis. Nah, makanya, perlu dilestarikan. Itulah rambut ya. Nah, lalu ada labia major. Labia major sudah kita lihat dari sekilas ya. Nah, ini adalah bibir besar. Atau dua lipatan kulit yang memanjang, juga ditutupi oleh rambut. Ya, jadi rambut itu tidak hanya di mons pubis, ya, atau yang membentuk seperti gunung, tapi dia juga berada di labia major bagian bawah. Ya, itu adalah labia major. Oke, labia minor. Nah, labia minor ini adalah bibir kecil. Yang mana pula lagi, ya, itu adalah di bawahnya labia major. Ya. Nah, jadi minor ditutupi oleh labia major, baru di atasnya mons pubis. Nah, lalu apa bedanya? Kalau di labia major ini dominan ditutupi oleh rambut ya. Sedangkan labia minor, dua lipatan kulit di antara labia major, nah dia tidak ada rambut, ya, tidak ada rambut. Lalu apa perannya? Nah, dia perannya itu adalah untuk menutupi liang vagina. Pertama kali atau awal atau pintu untuk melindungi dari liang vagina adalah labia minor, baru labia major. Jadi cukup kuat pertahanan daripada liang vagina. Nah, namun di situ tidak ada rambut ya. Oke. Nah, lantas di labia minor ini ada berupa kelenjar. Ya, kelenjar yang berfungsi mengeluarkan lendir. Nah, jadi bukan hanya pria aja yang menghasilkan lendir pada saat ereksi. Nah, wanita juga mampu menghasilkan lendir di bagian labia minor. Kata lainnya, jika seorang wanita mendapatkan rangsangan, maka wanita tersebut juga menghasilkan lendir. Apa? Ya, jelas untuk membantu proses penetrasi daripada penis tadi. Ya, itu. Jadi kalau wanita yang menyukai atau suami istri lah ya udah pasti satu hati, satu, ya semua satu lah. Ya. Nah, ini otomatis ya mereka pada saat melakukan kopulasi itu adalah hal yang kebahagiaan buat mereka. Mereka sama-sama menikmati, maka mereka pun ya wajar menghasilkan lendir ya. Oke, jadi ini bukan tabu ya. Nah, oke, inilah dia. Lalu ada klitorius. Nah, yang mana klitorius ini?
Nah, ternyata klitoris itu rupanya homolog. Ya, kalau dibilang homolog, ya, dimana memiliki bentuk yang sama, kan fungsinya beda ya. Nah, sebenarnya bentuknya sama, ya, homolog ya, dengan penis ukuran kecil. Jadi wanita itu juga punya penis, laki-laki itu juga punya klitoris. Cuman bedanya apa? Kalau wanita penisnya berukuran kecil, itulah identik dengan klitoris. Nah, kalau pria ternyata klitorisnya lebih panjang daripada wanita. Nah, itu ya, karena homolog ya, organ reproduksi pria dan wanita. Ya. Nah, namun klitoris tidak punya lubang uretra. Kalau laki-laki kan ada ya. Nah, dan di klitoris ini memiliki ujung saraf yang sensitif. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang seperti itu, udah bisa kau bayangkan banyak saraf-saraf sensitif pada klitoris. Apa? Oke ya, untuk apa? Jadi pada saat kopulasi, ya, klitoris ketika dia mendapatkan gesekan atau sentuhan, inilah membuat organ reproduksi wanita itu berkembang atau dalam arti aktif. Hormon-hormon seksnya itu akan terpancing untuk aktif, ya kan? Nah, itu bagus dalam arti yang berhubungan dengan reproduksi semuanya aktif. Ini untuk mempercepat apa? Proses pembuahan. Jadi ini bukan merupakan hal-hal yang tidak ada gunanya ya, atau adalah hal yang tabu ya. Nah, kalau ini disalahgunakan, memang ini adalah hal yang tabu ya. Kita memandangnya secara biologi. Nah, ternyata yang kita harus tahu ini memiliki saraf yang ya. Oke, baik. Lalu ada vestibula. Vestibula dikelilingi labia minor, labia minor, dan mengandung kelenjar Bartholin, ya, Bartholini, ya, ada tulisannya Bartholini boleh, yang menghasilkan lendir saat eksitasi seksual. Ya, nah itu di labia minor tadi udah saya bilang ya. Nah, jadi ketika ada rangsangan pada wanita, inilah membuat dia menghasilkan lendir. Jadi sama-sama menikmati, berarti sama-sama melakukan tujuan dari reproduksi. Lalu ada mulut vagina, ya. Lain vagina, lain mulut vagina ya. Kalau vagina itu kan liangnya ya. Nah, karena kan bayangan kita vagina itu ya seperti yang kita bayangkan selama ini ya, adalah bagian terluar. Nah, sebenarnya vagina itu adalah mencakup liang vagina beserta selaputnya. Ini himen ya, selaput darah. Kalau bahasa umumnya ini adalah selaput keperawanan. Ya. Budaya Timur ini merupakan menunjukkan kesucian dari seorang wanita. Artinya selaput darah ini masih benar-benar belum disentuh oleh pria lain. Ya, belum pernah melakukan pernikahan atau melakukan reproduksi bebas ya. Nah, ini yang perlu dijaga kalau di budaya Timur ya, beda dengan di budaya Barat umumnya ya. Nah, budaya Barat ini tidak menjadi suatu kesakralan dari perkawinan ya, itu ya kita jaga. Kita adalah budaya Timur, tetap ini harus dijaga ya pada saat. Sekarang apa fungsinya? Ya. Nah, fungsinya ini adalah jelas untuk melindungi. Namanya pun sudah selaput, berarti melindungi liang vagina. Ya. Nah, terus bagaimana dengan yang sudah berumah tangga? Nah, ini pun robek dan ya mengurangi perlindungan ya. Nah, ini ya tidak berpengaruh
harus signifikan ya, karena yang melindungi vagina, liang vagina itu juga banyak. Apa namanya, labia minor dan labia major. Ya, kalian itu juga salah satu pertahanan juga ya. Jika ada kuman, maka kuman itu kalau dia kena dengan labia ini, karena di dalam kondisi asam, mungkin sudah mengenal. Nah, ini khusus untuk pria yang mulai mengenal organ genital lawan jenismu. Ya, ini ya, mons pubis disertai dengan rambut. Lalu ada labia major. Nah, ini labia major juga disertai dengan adanya rambut. Ya. Nah, kemudian ada labia minor. Nah, ini bagian dalamnya. Oke ya. Kemudian ada apa namanya, uretral opening. Nah, inilah untuk uretra tadi ya, untuk mengeluarkan urin. Nah, kemudian ada clitorius. Nah, inilah clitorius yang identik dengan penis. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau transgender? Ada kan laki-laki yang tidak menerima dia laki-laki, dia kepingin jadi wanita. Nah, gimana pula itu? Nah, saya pernah lihat videonya dalam proses transgender, dimana penisnya itu terpaksa dibuang. Ya. Nah, dibuang, dikecilkan. Bukan ya? Dikecilkan. Lalu kan ada skrotum. Ya, skrotumnya itu, nah, itu testisnya dibuang. Nah, lalu membentuk seperti ini. Nah, ini ibaratnya seperti skrotumnya, ya kan? Ini skrotum. Nah, jadi skrotumnya itu, skrotum prianya itu diupayakan dibentuk menjadi labia major dan labia minor. Nah, jadi skrotumnya itu ditarik ke atas, ini juga tarik ke atas. Nah, kemudian, nah, bagaimana dengan liang vagina? Nah, jadi kan di sini kan, berarti kan di sini tidak ada lubang pria ya kan? Nah, itu tergantung daripada laki-laki mau dibuat apa tidak, kan gitu ya. Nah, pada umumnya secara alamiah itu tidak dibuat liangnya, karena untuk apa? Ya kan? Kalaupun hanya untuk hubungan suami istri, ya kan? Oke, tapi dia tidak tembus ke bagian dalam. Kalau wanita kan vagina ini kan tembus ke uterus. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau transgender ini hanya untuk membentuk mirip seperti vagina. Jadi penisnya itu, ya, itu dibuang atau dipotong, ya, dikecilkan. Bisa mirip seperti clitorius. Oke, jadi kita sudah mengenal bagaimana organ genital bagian luar dan dalam pada kita. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana pembentukan sel telur pada wanita. Gametogenesis pada wanita yaitu dikenal dengan oogenesis. Dimulai saat kehidupan janin ternyata hingga masa produktif. Ya. Saat kehidupan janin. Jadi waktu dalam kandungan pun yang namanya oogenesis sudah mulai terjadi sampai masa produktif. Ya. Nah, kita udah satu persatu. Ada oogenesis pralahir, berarti dalam kandungan ini ya. Lalu oogonium. Nah, oogonium atau disebut dengan 2N sifat kromosomnya ini membelah secara mitosis.
dengan tujuan memperbanyak diri. Ya. Dihasilkan 6-7 juta oosit primer. Apa pula istilah oosit primer? Oosit primer ini adalah perubahan dari ogonium yang sifat kromosomnya masih tetap 2N. Ya. Nah, sel induknya adalah ogonium, lalu ya, dihasilkan mencapai 6-7 juta oosit primer. Nah, tiap oosit primer ini diselubungi folikel primordial. Nah, itu folikel. Folikel ini adalah melindungi. Ya, nah, namanya pun dah diselubungi ya, folikel kantung yang melindungi oosit primer. Makanya dibilang folikel primordial, awal. Lalu ada oogenesis pasca lahir. Nah, oke, pasca lahir ya. Saat kita dilahirkan, ini khususnya wanita ya. Saat wanita dilahirkan, folikel primordial itu jumlahnya kurang lebih 2 juta. Ya, 2 juta ya. Nah, ini tidak nambah lagi. Nah, dari sejak dalam kandungan ini 6 juta sampai 7 juta oosit primer ya. Saat sudah dilahirkan berkurang. Ya. Nah, kurang lebih 2 juta. Nah, usia 7 tahun wanita kurang lebih 300.000. Wah, makin bertambah umurnya kok malah makin berkurang ya. Nah, inilah pemikirannya pada wanita ini. Usia 7 tahun kurang lebih 300.000. Udah berkurang. Lalu di masa usia pubertas wanita itu ya kurang rata-ratanya 12 sampai 14 tahun ya. Nah, itu kala masih 6 SD, ada yang lebih cepat di SD. Kemudian ada juga mulai dari 1 SMP ya. Nah, 50.000 ya sampai 10.000. Nah, itu sudah kurang lagi ya. Nah, ternyata hanya 350 sampai 400 yang akan berkembang selama tahun produktif. Oke. Artinya, inilah yang nanti akan keluar setiap bulannya. Ya, setiap bulannya keluar. Ketika misalnya tidak ada proses pembuahan, oke, berkurang lagi. Ya, berkurang lagi. Nah, makanya kenapa wanita jika terlambat menikah, katakanlah usia 40 tahun, berarti kan selama hidupnya kan ya terus ovumnya ini berkurang kan. Nah, otomatis karena faktor U ini, maka produk oositnya ini ya justru berpengaruh juga untuk mudah dibuahi. Makanya kalau udah usia 40 tahun ke atas wanita itu belum nikah juga, ini agak sulit untuk mendapatkan keturunan, sulit istilahnya hamil. Nah, gimana ya? Nah, ini sudah banyak yang keluar kan. Nah, wanita kalau terlalu cepat, ini sensitif, artinya cepat terjadi proses pembuahan, artinya masih segar-segar telurnya. Ya, jadi wanita tidak boleh juga terlalu cepat. Ya, itu bukan hanya pernikahan aja yang dipikirkan, juga masa depan. Ya, nah ini kan kita 2 jalur yang kita lewati. Satu untuk mengetahui bagaimana pendidikan seks, kemudian satu lagi untuk meniti masa depan, ya, mandiri dan bisa berkeluarga nantinya, bisa membentuk keluarga ini. Oke, lalu bagaimana pasca pubertas? Ya, masa pasca pubertas, ya artinya setelah melewati masa-masa puber. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh gonadotropin. Ingat ya, hormon gonadotropin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Ya, mungkin kamu masih ingat ada LH, FSH itu ya. Nah, kita lihat folikel primordial. Tadi juga kita dengar ya, apa itu istilah folikel primordial akan menjadi folikel primer. Artinya dia berkembang menjadi folikel primer.
lalu berkembang menjadi folikel sekunder. Ya, perubahannya ya, folikel tadi ya. Nah, kemudian tiap bulan dihasilkan 20 sampai 50 folikel sekunder. Tapi hanya satu yang matang. Ya, hanya satu yang matang. Berarti lebih banyak yang gugur. Ya, hanya satu yang matang. Inilah yang bakal menjadi satu sel telur. Nah, oosit primer yang sifat kromosomnya diploid mengalami meiosis. Nah, ini mulailah membentuk sel telur lewat pembelahan meiosis, sehingga terbentuk 4 sel, namun hanya satu sel ovum yang fungsional. 3-nya itu tidak fungsional atau tidak berkembang. Ya, itu yang disebut dengan polosit. Bergerak ke badan kutub, tidak berkembang, hanya satu yang berkembang. Secara umumnya, ibu yang hamil bisa menghasilkan satu anak. Oke, sekarang, coba kita lihat dulu bagaimana yang terjadi pada ovarium. Ya, ini ya, coba kita lihat dulu. Ini mulai dari sini. Oosit primer yang pas berada di dalam, di tengah-tengah ya. Lalu ada selubungnya, itulah folikel primer. Nah, jadi ukurannya masih kecil. Ingat, ini adalah ovarium ya. Nah, kemudian mulailah masuk sekunder. Artinya folikelnya ini sudah mulai membesar. Lalu matang. Folikel matang. Nah, lalu ini menjadi sekunder oosit sekunder yang akhirnya nanti jadi ovum. Dan inilah yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi apa? Adalah lepasnya sel telur dari ovarium. Siapa yang melindungi tadi? Adalah folikel. Ini folikel ya, yang menyelimutinya itu adalah folikel. Nah, folikel ini yang sudah melepaskan sel telur, nanti dia akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini fungsinya untuk apa? Menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Namun yang lebih banyak progesteron ya. Nah, kemudian lama-lama dia mengecil, akhirnya hilang. Ini akan hilang. Kalau sudah hilang, maka bulan berikutnya akan mulai lagi membentuk primer oosit. Di mana primer oosit itu kan sudah berkurang kan? Atau dalam arti ya terbatas. Makanya kenapa wanita ada istilahnya menopause. Menopause itu berarti tidak lagi bisa hamil, tidak ada lagi haid, bahan pembentuknya sudah habis. Ya, itulah pembentuk wanita ya. Oke. Nah, jadi waktu membentuk sel ovum, inilah dia. Primordial gam atau sel induk yang sifatnya diploid namanya ogonium, lalu berkembang menjadi oosit primer. Nah, mulailah meiosis pertama menghasilkan sel sekunder, oosit sekunder. Satu yang berkembang, satu lagi tidak berkembang. Inilah yang disebut dengan bergerak ke kutub polar, ya, ke badan polar. Oke ya. Nah, kemudian melanjutkan meiosis kedua, ya, lantas yang ini membelah menjadi dua, namun satu diantaranya hal yang sama, mengalami polosit, tidak berkembang. Nah, maka jumlah yang tidak berkembang berapa? 1 tambah 2 dari sini ya. Oke, lalu inilah yang bakal menjadi ovum ya, yang siap untuk dibuahi. Oke, bagaimana dengan jika terbentuk 2? Misalnya kenapa ibu itu bisa kembar ya, anaknya bisa kembar. Nah, itu berarti ada gangguan pada saat pembentukan ovum. Nah, logikanya begini. Ketika dia terbentuk 2, namun waktu dia membelah, ini dua-duanya aktif, tidak mengalami polosit. Ya, bukan hanya satu aja, ini juga 2. Akhirnya jadi apa? Jadi 2 sel telur. Nah, begitu masuk sperma jutaan, maka akan terbentuk 2 zigot.
bisa lebih dari 2. Kalau kita perhatikan ovarium itu kan ada 2 sepasang kiri kanan. Kalau misalnya kiri menghasilkan juga, yang kanan juga bisa menghasilkan, berarti dua-duanya bisa menghasilkan sel telur. Nah itu juga bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oogonesis, production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogonesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle. Every month, one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow fertilization to occur. The eggs are formed from the 2N parent cell found in the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium. The eggs begin development from the 3rd month, when the female is still in the uterus of its mother, and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 ootid with a large cytoplasm is formed. The pole cells produced during division disappear by dissolving. However, the ootid differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Baik anak-anak, itulah merupakan pembelajaran kita sistem reproduksi bagian yang kedua. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.